الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya di dalam bulan ini kita akan mendapatkan banyak sekali karunia kenikmatan berupa rahmat, berupa ampunan, berupa dibebaskan dari api neraka dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memilih bulan ini menjadi sebuah momentum untuk menurunkan kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim, yang mana di dalam bulan Ramadan ini ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka ini adalah merupakan waktu yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita, yaitu di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, sambil kita melaksanakan Ramadan from home. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kejadian yang menimpa kita semuanya. Kita saat ini sedang mengalami wabah corona COVID-19 yang atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kemudian banyak beraktivitas di dalam rumah. Maka itu tidak membatasi aktivitas ibadah kita, karena ibadah kita itu secara umum adalah merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa anggota badan kita maupun anggota hati kita, gerak pikiran kita, gerak hati kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan ibadah. Mudah-mudahan kita pun kemudian banyak belajar dengan adanya wabah ini, sehingga kita semakin mengakui bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat lemah dan sangat-sangat bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana seorang muslim menyikapi perkembangan zaman yang semakin dinamis ini. Semakin begitu pesatnya perkembangan teknologi ini, hingga hari ini kita sampai pada sebuah era yang populer dikatakan sebagai era industri 4.0 atau 4.0, industri 4.0, yang mana kita sebagai muslim adalah merupakan bagian daripada peradaban yang sedang berkembang hari ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, kita menyadari bahwasanya Islam yang telah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan informasi dari Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sungguh pada hari ini, pada hari tersebut telah disempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi agama ini, yaitu agama Islam, itu menjadi agama bagi kita semuanya. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka itu adalah merupakan ayat yang terakhir yang turun kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa-apa yang telah sempurna maka tidak akan kemudian mengurangi kesempurnaannya, kecuali ada penambahan dan pengurangannya. Maka kita
meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, yang tidak ada nabi setelahnya dan tidak ada rasul setelahnya, maka agama ini adalah agama yang sempurna. Dan sejak 14 abad yang lampau, maka ajaran-ajaran Islam telah paripurna, telah sempurna, dan tidak akan mengalami penambahan dan pengurangan kecuali mereka-mereka yang terturuti oleh hawa nafsunya dan telah terkelabuhi oleh syubhat-syubhat dari syaitan. Maka berangkat dari titik tolak bahwasanya agama kita, Islam itu adalah agama yang paripurna dan sempurna, maka kita pun meyakini dan memang demikian adanya bahwasanya agama ini itu akan kemudian selalu relevan, selalu cocok, selalu bisa diterapkan di setiap zaman sejak hari itu hingga akhir kelak, hari kiamat kelak yang kita tidak mengetahui kapan itu. Bisa 1000 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, atau kapanpun, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu saja didahului dengan tanda-tanda yang telah sahih dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu, maka kemudian ketika zaman ini sudah semakin berkembang dan kemudian kita umat manusia mendefinisikan di tahun 1700 sekian itu sebagai era industri 1.0 atau industri 1.0, di mana ditandai dengan ditemukannya mesin uap, maka kemudian revolusi begitu pesatnya hari itu, di mana tenaga manusia itu kemudian tergantikan dengan tenaga-tenaga mekanik. Kemudian satu abad berikutnya, kurang lebih demikian, di tahun 1800 sekian itu kemudian ditemukanlah bagaimana kita bisa, manusia itu memproduksi massal dengan peralatan-peralatan listrik dan peralatan-peralatan yang ditenagai dengan tenaga fosil, tenaga minyak dan lain sebagainya. Maka industri kemudian berkembang dengan lebih pesat lagi di tahun-tahun, di abad-abad tersebut. Kemudian di tahun 1900 sekian itu kemudian ditemukanlah di penghujung abad ke-20 tersebut, itu ditemukanlah adanya teknologi informatika dan teknologi otomatisasi, di mana kemudian terjadi perubahan yang drastis. Bagaimana yang dulunya mesin-mesin mekanik itu kemudian diubah menjadi otomatis, dan kemudian teknologi yang mengikuti turunannya itu kemudian juga berubah. Kemudian di awal abad 21 ini atau di tahun 2011, 2012 dan seterusnya, ini dikenal sebagai era industri 4.0, di mana internet sudah merajalela, bagaimana big data itu kemudian bisa di mining, digali lebih dalam lagi, sehingga seolah-olah kita bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh individu-individu manusia tahap berikutnya. Berikutnya teknologi nano, bahkan sampai kemudian sub-sub nanonya sampai ke teknologi kuantum, itu yang paling kecil, dan seterusnya. Maka kita menyadari bahwasanya dunia ini berkembang amat sangat pesat, dan ini adalah sunatullah, karena ketika kemudian tidak ada perubahan, maka berhenti itu adalah merupakan awal dari bencana. Bahkan sebuah pepatah Arab mengatakan fil harokah barokah, maka di dalam setiap pergerakan, setiap harokah, setiap dinamisasi itu terdapat barokah. Kita menyadari di dalam salah satu sub fikih, di dalam bersuci kita, air yang mengalir itu akan lebih bisa memiliki persentase untuk dipakai untuk berwudu daripada air yang tergenang. Kalau air yang diam tergendang harus memiliki syarat-syarat, misalkan 2 kulah dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Maka dunia selalu berubah. Apakah kemudian Islam kemudian tidak bisa mengikuti perubahan ini?
Atau bahkan sebaliknya, Islam itu secara default itu sudah bisa memastikan dirinya, konsepnya itu selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka kita menyadari bahwasanya Islam itu akan kemudian bisa dipakai di setiap masa, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap keadaan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam yang saat ini sedang berada pada tahun-tahun yang perubahan itu begitu drastis, maka kita perlu kemudian mengevaluasi diri, kita perlu kemudian belajar lagi bagaimana kemudian Islam itu bisa menyikapi perkembangan zaman yang ada saat ini. Maka kita kemudian bisa berkaca kembali kepada manusia yang terbaik, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah merupakan sosok yang paling implementatif kesempurnaannya di dalam melaksanakan ajaran Islam ini. Maka ketika kita hendak menjadi manusia yang terbaik menurut Islam, maka contohlah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ingin beribadah dengan sebaik-baiknya, maka contohlah baginda Nabi Muhammad SAW. Pun demikian ketika menyikapi perkembangan zaman. Maka sedikit pada waktu yang singkat ini, mungkin sekitar 15 menit, dan ini sudah berjalan hampir 10 menit atau 11 menit, maka kita pengen melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu mengimplementasikan Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling peduli kepada lingkungannya, orang yang paling risau melihat kondisi yang tidak baik pada lingkungan bangsa negaranya. Maka ketika beliau melihat adanya ketidakberesan di usia-usia 35 tahun, 36 tahun, 37 tahun, dan puncaknya di usia 39 tahun, maka beliau risau bagaimana bisa menghadirkan solusi atas problematika yang melingkupi umat ini. Dan problematika itu bukan hanya perkara ekonomi, bukan hanya perkara sosial, bukan hanya perkara politis, bukan hanya perkara mencari makan, kemudian kemiskinan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi lebih jauh daripada itu. Dan beliau menyadarinya karena beliau itu adalah sebagaimana digambarkan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha ketika mensifati kepribadian beliau menerima wahyu yang pertama kali. Beliau adalah orang-orang yang suka menyambung silaturahim, suka mengangkat beban hidup orang banyak yang meminta pertolongan kepadanya. Beliau adalah orang yang selalu berdiri di garda terdepan ketika ada musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa masyarakatnya. Maka beliau sudah aktif menjadi problem solver yang kemudian hadir di masyarakat tersebut. Tapi di tengah aktivitas beliau yang selalu aktif, selalu kemudian berada di tengah masyarakat untuk menyelesaikan solusi, beliau menyimpan kegalauan. Bukan ini yang kemudian bisa menyelesaikan secara tuntas apa yang terjadi pada saat itu, perkembangan zaman yang ada saat itu. Tetapi kemudian Muhammad saat itu masihlah Muhammad biasa. Maka kemudian tidak ada cara yang lain sebagai seorang manusia biasa kecuali dia mengadu kepada entah siapa yang tidak diketahui, yaitu adalah suatu hal yang fitrah, yaitu beliau kemudian bertahanus, menyendiri, melakukan kontemplasi, melakukan perenungan, melakukan suatu pemikiran yang mendalam agar harapannya bisa mendapatkan solusi atas segala permasalahan yang ada. Maka singkat kata, kemudian turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah merupakan mukjizat akhir zaman, yaitu turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan tentu saja Rasulullah Muhammad SAW saat itu tidak pernah menyangka, tidak pernah mengira bahwasanya dirinya adalah merupakan nabi yang diangkat dan rasul yang diutus. Maka kita bisa melihat apa
ayat yang pertama kali turun, yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat tersebut yang turun pertama kali itu sangat populer. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, nama Rabbmu yang menciptakan, dan seterusnya. Maka ayat-ayat ini tentu saja tidak turun di ruang hampa. Jadi bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk turun atau sekonyong-konyong itu kemudian hadir di muka bumi ini, tetapi ada sebuah narasi yang hendak dibawa, yaitu bahwasanya segala macam problematika, perkembangan, kemudian kekalutan, bahkan malapetaka dan semuanya yang terjadi di dunia ini, ada di dalam alam semesta ini, jawaban solusinya adalah dengan Iqra, dengan kita membaca. Tapi kita tahu bahwasanya Muhammad SAW itu bukan orang yang bisa membaca. Beliau adalah ummi. Sampai-sampai beliau menyampaikan kepada malaikat Jibril, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, wahai zat yang kemudian menyampaikan ini. Maka kemudian secara tersirat, singkat kata, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pembahasan kita tentang hal ini, adalah bahwasanya bukan huruf yang harus engkau baca wahai Muhammad, tetapi apa di sebalik huruf itu, pemaknaan terhadap di sebalik huruf itu yang kemudian nanti bisa menjadikan solusi bagi kehidupan tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat kelak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap terbaik kita sebagai seorang muslim ketika berada di dalam era yang sedemikian pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sampai-sampai HP itu ya, gadget kita itu selalu ada yang baru tiap harinya, mobil, kendaraan dan lain sebagainya itu versinya itu selalu ada, hadir tiap harinya. Maka sikap kita yang terbaik sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim, tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah dengan kita mempersiapkan ilmu kita. Kita kemudian tidak henti-hentinya untuk selalu belajar, agar kemudian kita bisa menyikapi terkait dengan keilmuan tersebut. Maka ini adalah sebuah umat. Kita Islam ini adalah sebuah umat, sebuah peradaban, sebuah agama yang perintah pertama kali itu adalah dengan Iqra. Tetapi ilmu yang kemudian kita dapatkan nanti, yang kita cari tadi, bukan semata-mata hanya ilmu sekedar kognitif yang ada di dalam alam pikiran kita semata, tetapi kemudian ilmu itu bismi rabbikal ladzi khalaq, bisa kemudian senantiasa menyambungkan kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita semuanya, yang telah allamal insana ma lam ya'lam, yang kemudian bisa mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya, ma lam ya'lam. Maka kemudian ilmu itu selalu dikaitkan dengan sang pemilik ilmu. Maka kita sebagai umat Islam itu tidak boleh sekuler. Bahwasanya alam materi, teknologi yang sekarang berkembang itu tidak boleh dipisahkan dengan sang pencipta materi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belajar tentang kebendaan di dunia alam raya ini, maka kemudian tidak bisa melepaskan daripada sang pencipta alam semesta ini. Maka dengan caranya seperti itu, kita akan bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Ini masih teori, tetapi ada masanya umat Islam yang kemudian bisa mempraktekkan teori ini dengan baik, yaitu tidak memisahkan antara objek ilmu dengan sumber ilmu dengan baik-baik. Itu adalah ketika bagaimana kita bisa melihat sejarah ya, bagaimana seorang ahli matematika itu kemudian rajin ibadah, bagaimana kemudian seorang ahli kedokteran itu kemudian dia pakar fikih, bagaimana kemudian dia ahli tentang astronomi, dia adalah hafidz Quran. Dan itu adalah merupakan
lompatan-lompatan yang bisa diselesaikan oleh umat manusia. Maka melalui mimbar yang sangat mulia ini, kesempatan yang sangat mulia ini, satu-satunya jalan agar kemudian hidup kita lebih tertata, yaitu kita dengan belajar dan terus belajar, dan kemudian setelah belajar kita bisa kemudian menyadari bahwasanya apa yang kita pelajari ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa mengambil manfaat tidak hanya di dunia ini semata sebagai solusi dari setiap permasalahan yang ada, tetapi kemudian kita bisa mengimplementasikan untuk akhirat kita yang lebih kekal, lebih abadi, yaitu di alam setelah kematian kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang berkah, sehingga dengan keberkahan itu bisa menghantarkan kita meraih ridhonya, meraih ampunannya, meraih jannahnya, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga secara bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Marilah kita perbanyak istighfar, perbanyak kegiatan-kegiatan untuk yang positif, termasuk menuntut ilmu, agar kemudian kita bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian selamat di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu fikum. Saya akhiri dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.